Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita bakal gali salah satu bab yang, bikin mikir banget nih. Dari buku Carl Sagan, The Demon Haunted World. Judulnya aja udah lumayan provokatif nih. Bab 16, When Scientists Know Sin. Atau kalau kita terjemahin, ketika ilmuwan mengenal dosa. Sumber kita kali ini langsung dari bab itu ya. Nah, misi kita sekarang ini mencoba mengupas pergulatan etis para ilmuwan. Maksudnya, gimana sih waktu penemuan mereka yang awalnya mungkin cuma iseng atau penasaran, tiba-tiba ngasih kekuatan yang luar biasa besar, bahkan bisa menghancurkan. Hubungan antara sains, kekuasaan, sama tanggung jawab moral ilmuwannya sendiri itu gimana ya? Kita coba telusuri bareng-bareng pemikiran Sagan di sini. Betul, ini topik yang relevan banget ya. Apalagi sekarang ini teknologi maju pesat, tapi potensi bahayanya juga, ngeri. Bab ini nunjukin dengan tajam gimana lembaga sains yang idealnya kan cari kebenaran objektif gitu. Ternyata ia nggak kebal juga dari dilema moral dan juga potensi penyalahgunaan kekuasaan yang ada di baliknya. Sagan pakai contoh nyata dan refleksi yang dalam banget di sini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Sagan ini to the point banget. Dia buka bab ini langsung dengan studi kasus yang kuat. Agak kontroversial malah. Fisikawan Edward Teller. Dengar namanya aja udah kayak ada beban sejarahnya gitu ya. Siapa sih dia sebenarnya? Dan gimana ceritanya kok bisa jadi pusat perdebatan soal dosa ilmuwan ini? Edward Teller ini figur yang rumit ya. Dia fisikawan teori yang brilian banget, lahir di Hungaria. Awalnya kontribusinya banyak di fisika molekuler, nuklir, sampai zat padat. Tapi latar belakangnya juga penting nih. Dia ngalamin langsung revolusi komunis di Hungaria tahun 1919. Itu traumatis buat keluarganya. Terus kebangkitan Nazi di Jerman pas dia belajar di sana. Dan juga, ini parah, kecelakaan tram pas muda yang bikin kakinya cacat sebagian. Dan dia ngerasain sakit terus umur hidupnya. Jadi kombinasi antara kejeniusan dan pengalaman pahit ini mungkin ya ikut membentuk cara dia melihat dunia. Waduh, kompleks banget ya latar belakangnya. Penuh trauma, tapi juga jeniusnya nggak ketulungan. Terus gimana dia bisa terlibat di proyek Manhattan? Proyek bom atom Amerika pas Perang Dunia II itu kan? Dan apa yang bikin dia beda gitu di sana? Males gitu, fokus ke masalah utama tim, gimana bikin bom fisi, bom atom supaya jalan. Dari awal, pikirannya udah ke sesuatu yang jauh lebih dahsyat, semacam super bom, yaitu bom fusi termonuklir atau bom hidrogen, H-bomb. Bedanya gini, bom atom fisi itu ada batas kekuatan ledakannya. Kalau bom fusi, hidrogen, secara teori nggak ada batasnya. Dan yang bikin lebih ngeri, bom fusi ini butuh bom atom buat jadi pemicunya. Wow. Jadi pas ilmuwan lain aja udah pusing mikirin moral bom atom, si Teller ini udah mikir lebih jauh lagi ya. Terobsesi sama senjata yang potensinya jauh lebih menghancurkan. Apa sih yang bikin dia seobsesi itu? Terus gimana dia menghadapi teman-temannya? Kan pasti ada yang ragu atau nolak kan? Nah, ini bagian yang paling menarik sekaligus bermasalah setelah Perang Dunia II selesai, kan ada bom Hiroshima Nagasaki itu, yang bikin banyak ilmuwan jadi mikir ulang soal moralitas kerjaan mereka. Teller ini malah jadi pendukung paling kuat, paling lantang, supaya Amerika cepet-cepet bikin bom hidrogen. Banyak fisikawan top waktu itu, termasuk Oppenheimer, bosnya di Los Alamos, sama peraih Nobel, Isidor Rabi, itu nentang keras ide bom H ini. Alasannya apa tuh? Macam-macam. Ada yang ragu secara teknis, apa benar desain Teller waktu itu bisa jalan? Tapi yang lebih mendasar itu soal moral. Perlu nggak sih manusia bikin senjata pemusnah tanpa batas? Bijaksana nggak sih langkah itu? Tapi ya Teller ini ngotot banget. Sagan nyatet gimana Teller lobby terus-terusan pakai argumen ancaman Soviet lah. Bahkan ada yang bilang dia pakai taktik yang kurang etis, kayak nyerang karakter Oppenheimer di sidang keamanan, biar tujuannya tercapai. Ada spekulasi kuat kalau pengalaman pahitnya sama rezim totaliter di Eropa bikin dia percaya cuma kekuatan absolut yang bisa jamin keamanan. Pandangan ini yang kayaknya bikin dia nerabas aja keraguan etis temen-temennya. Dan akhirnya dia berhasil ya, Amerika mutusin bikin bom hidrogen. Keputusan yang dampaknya gede banget kan?
Iya, dia berhasil yakinin Presiden Truman sama lingkaran kekuasaan di Washington dan ya bisa ditebak ya, keputusan Amerika ini langsung bikin Uni Soviet ngebut juga program mereka. Nah ini titik awal dari perlombaran senjata termonuklir yang ngeri banget itu, yang puluhan tahun bikin kita semua hidup di bawah bayang-bayang ancaman perang nuklir total di Perang Dingin. Sagan pakai cerita Taylor ini sebagai contoh paling jelas gimana ilmuwan bisa kenal dosa. Maksudnya terlibat secara sadar, bahkan jadi penggerak utama dalam bikin teknologi yang potensi hancurnya nggak kebayang sebelumnya. Mungkin ya perlombaan senjata itu nggak bisa dihindari juga lihat kondisi politik waktu itu, tapi peran Taylor yang sentral dan ngotot itu menurut argumen Sagan kayaknya mempercepat prosesnya. Dan mungkin nutup pintu buat pendekatan kontrol politik yang lebih hati-hati di awal. Ini jadi semacam beban sejarah yang nempel terus di nama Taylor. Kisah Taylor ini emang ngeri banget sih, dan langsung nyorot isu yang lebih gede yang diangkat Sagan. Hubungan bahaya antara kemajuan sains, kekuasaan negara, sama praktek kerahasiaan. Gimana sih kaitan tiga hal ini bisa jadi resep bencana? Yang ditekankan Sagan di sini tuh bahaya bawaan ketika penemuan ilmiah ngasih kekuatan dahsyat, entah militer, ekonomi, atau kontrol sosial ke institusi kekuasaan, kayak negara atau pemimpin politik. Kita tahu kan, mereka nggak sempurna, punya bias, bisa bikin kesalahan fatal. Salah satu risikonya ia kayak kasus Taylor tadi, ilmuwan yang terlibat bisa kehilangan objektivitasnya, bisa tergoda sama dana besar, akses ke kekuasaan, pengaruh politik atau bahkan patriotisme yang salah arah. Sagan ngingetin kita sama pepatah lama, kekuasaan itu cenderung korup. Dan dunia sains, meskipun idealnya rasional, ya nggak kebal juga dari godaan korupsi ini. Terus kerahasiaan yang sering banget dipakai buat riset strategis, militer, atau intelijen gitu, itu makin memperburuk potensi bahayanya. Tepat sekali, kerahasiaan itu jadi kayak faktor pengganda resiko di sini. Sagan ngutip laporan dari Inspektur Jenderal CIA tahun 1995 yang bilang gini, kerahasiaan absolut mengkorupsi secara absolut. Ini bukan cuma slogan loh, ini pengakuan dari dalam lembaga yang sangat bergantung sama kerahasiaan. Kutipan ini menekankan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam demokrasi. Sistem checks and balances, saling uji antar lembaga itu jadi berharga banget. Sagan bilang, debat publik yang paling terbuka, paling luas, paling kuat, itu seringkali jadi satu-satunya benteng kita ngelawan penyalahgunaan teknologi paling berbahaya dari sains. Tapi mungkin ada yang nanya nih, bukannya pas situasi genting kayak perang dingin, kerahasiaan total itu malah perlu ya buat keamanan nasional? Gimana Sagan menyeimbangkan idealisme keterbukaan ini sama realitas politik keras waktu itu? Pertanyaan bagus banget, dan Sagan pasti sadar soal ini. Dia nggak naif soal ancaman keamanan. Tapi argumen utamanya kerahasiaan yang berlebihan itu malah bisa melemahkan keamanan jangka panjang. Kenapa? Karena nutup pintu buat kritik dan koreksi kesalahan. Kenapa debat terbuka itu krusial? Soalnya, argumen kritis yang bisa mencegah keputusan bodoh atau bencana bisa jadi datang dari sumber yang nggak terduga sama sekali. Bisa jadi itu perspektif etis sederhana dari orang awam yang kelewat sama ahli yang terlalu fokus ke teknis. Atau pemahaman teknis halus, tapi penting yang cuma disadari sama mahasiswa S3 di kampus antah berantah. Yang nggak bakal kedengeran kalau semua diskusinya super rahasia. Kerahasiaan itu motong jalur pemeriksaan silang, tantangan ke asumsi dasar, identifikasi potensi gagal sebelum kejadian. Kita kehilangan kearifan kolektif. Risiko kesalahan fatal jadi jauh lebih tinggi ya dalam sistem tertutup gitu. Betul? Berat juga ya bahas potensi destruktif sains yang disalahgunain ini. Tapi menariknya, Sagan ngingetin kita kalau pergulatan soal dilema moral ini sebenarnya bukan cuma di dunia sains aja. Ambiguitas moral itu katanya ada di mana-mana dalam hidup manusia. Bener banget. Buat nunjukin ini, Sagan pakai contoh yang cerdas dan kita banget lah peribahasa atau pepatah sehari-hari yang sering nabrak. Pasti ada sering denger kan? Misalnya kita diajarin alon-alon asal kelakon atau buru-buru bikin rugi. Itu kan menekankan hati-hati. Tapi di sisi lain, ada juga nasihat hemat waktu, hemat biaya, atau kesempatan emas jangan dilewatkan, yang malah nyuruh cepet-cepet. Contoh lain, kita disuruh jangan nilai buku dari sampulnya, jangan prasangka. Tapi ada juga pepatah, ada asap, ada api, yang nyuruh kita waspada sama tanda-tanda awal. Iya, benar banget itu. Ini nunjukin kalau panduan moral atau nasihat praktis yang kelihatannya simpel aja, seringkali tergantung situasi ya.
Nggak ada jawaban hitam putih yang gampang. Terus, gimana Sagan menghubungkan ambiguitas moral universal ini sama profesi lain di luar sains? Apa mereka juga punya beban tanggung jawab yang sama? Nah, di sini Sagan ngeluarin pertanyaan yang lumayan menantang nih. Dia nanya, gimana sama tanggung jawab moral seorang peramal astrologi? Atau pembaca kartu tarot? Atau nabi atau paranormal yang sering ngisi kolom tabloid, ngasih ramalan jodoh, rejeki, masa depan. Mereka kan juga dengan cara mereka sendiri, ngasih pandulan atau klaim yang bisa ngaruh banget ke keputusan hidup orang lain. Dengan ngasih perbandingan ini, Sagan bukan mau nyamain sains sama pseudosains ya. Tujuannya itu biar kita lihat isu tanggung jawab etis ilmuwan ini dalam konteks yang lebih luas. Intinya, siapapun yang ngaku punya pengetahuan khusus yang bisa mempengaruhi orang lain, ya dia punya semacam tanggung jawab moral atas klaimnya itu dan akibatnya. Tentu aja, taruhan di sains modern seringkali skalanya jauh beda. Bisa nyangkut hidup jutaan orang atau bahkan peradaban. Tapi pertanyaan dasarnya soal tanggung jawab etis atas pengetahuan itu berlaku di banyak bidang. Jadi intinya, meskipun dilema moral itu universal dan banyak profesi ngasih pengaruh, Sagan tetap bilang kalau ilmuwan di era modern ini punya beban tanggung jawab yang unik dan luar biasa tinggi. Kenapa? Gitu. Apa yang bikin tanggung jawab ilmuwan ini spesial di mata Sagan? Alasannya satu kata kunci, kekuatan. Sains, lebih dari aktivitas manusia manapun dalam sejarah, udah ngasih kita kekuatan yang gak kebayang sebelumnya. Kekuatan buat paham alam semesta, nyembuhin penyakit mematikan, komunikasi instan antar benua. Tapi juga kekuatan buat menghancurkan secara massal, ngubah iklim global, bahkan manipulasi genetik. Nah, karena potensi dampaknya yang mendasar dan luas banget inilah, Sagan percaya ilmuwan punya tugas etis yang khusus. Dia bahkan pakai istilah peran kenabian sekuler. Kenabian sekulen. Maksudnya gimana tuh? Bukan berarti ngeramal mistis ya, tapi lebih ke arah punya pemahaman mendalam soal cara kerja dunia dan potensi akibat dari tindakan kita. Sehingga punya kewajiban moral buat secara aktif mengingatkan publik soal potensi bahaya, terutama bahaya dari aplikasi sains dan teknologi itu sendiri. Atau bahaya yang bisa diramal pakai pemahaman ilmiah, kayak perubahan iklim atau risiko pandemi gitu. Peran kenabian sekuler. Konsep menarik, tapi kedengerannya berat banget ya. Tapi seberapa realistis sih peran ini? Bukannya ilmuwan yang terlalu vokal ngingetin bahaya bisa gampang dituduh nyebar ketakutan, alarmis, atau dianggap masuk ke ranah politik? Gimana mereka nanganin ini? Sagan sadar banget soal dilema ini. Peringatan itu ya tentu harus disampaikan dengan bijaksana, dasarnya bukti ilmiah kuat, analisis cermat, bukan cuma spekulasi liar atau nakut-nakutin tanpa dasar. Harus ada kredibilitas ilmiahnya. Tapi, nah ini poin pentingnya, karena taruhannya seringkali gede banget kelangsungan spesies, kesehatan planet, Sagan berpendapat kalau seorang ilmuwan harus bikin kesalahan pas ngasih peringatan, lebih baik salah ke arah terlalu hati-hati. Erring on the side of safety gitu istilahnya. Lebih baik dianggap agak terlalu waspada atau alarmis, tapi ternyata benar atau berhasil mencegah bencana, daripada terlalu diem terus telat sadar bahaya pas udah nggak bisa diapa-apain. Kehati-hatian yang berlebihan lebih bisa dimaafin daripada kelalaian fatal di konteks ini. Oke. Nah, buat nguatin argumen soal perlunya kontrol atas potensi destruktif ini, Sagan pakai analogi antropologis yang kuat banget dari suku Kensan di Gurun Kalahari. Bisa dijelasin analogi ini? Ya, ini salah satu analogi Sagan yang paling ngena di buku ini. Dia gambarin praktik sosial di masyarakat pemburu pengumpul Arkungsan. Di komunitas kecil mereka, kalau ada dua laki-laki mulai berantem hebat, yang potensi jadi kekerasan fisik, para perempuan di kelompok itu bakal cepat-cepat bertindak. Mereka bakal ngambil senjata utama laki-laki itu, yaitu panah beracun mereka, terus disembunyiin di tempat aman, sampai emosinya reda dan konfliknya bisa diselesain cara lain. Ini mekanisme sosial yang cerdas buat cegah pertumpahan darah. Nah, Sagan terus ngelontarin pertanyaan tajam. Di zaman kita sekarang, di desa global kita ini, di mana panah beracun kita bukan cuma panah beneran, tapi senjata nuklir, senjata biologis, teknologi perusak lingkungan, algoritma manipulatif yang bisa hancurin peradaban global, siapa yang bakal mainin peran kayak para perempuan Arkungsan itu? Siapa yang punya kearifan, keberanian, dan mekanisme buat nyingkirin senjata paling bahaya ini dari jangkauan kita sendiri? Terutama pas para pemimpin lagi berantem. Harga dari ambiguitas moral,
Keserakahan atau rebutan kekuasaan sekarang udah terlalu tinggi buat ditanggung semua manusia. Nggak ada lagi ruang buat kesalahan fatal. Analogi yang nampar banget ya. Kuat dan jujur agak bikin takut sih. Ngambarin betapa rentannya kita sama panah beracun modern ini dan kurangnya mekanisme kontrol kita. Ini langsung bawa kita ke kesimpulan logis dari Sagan soal perlunya pendidikan etika yang jauh lebih serius dan sistematis buat ilmuwan dan insinyur. Benar sekali. Ini salah satu solusi konkret yang ditawarin Sagan. Dia secara eksplisit jelas-jelas ngungkapin harapannya bahkan tuntutannya supaya program pendidikan tinggi, terutama S2, S3 di bidang sains dan teknik, itu secara rutin, sistematis, dan terbuka ngangkat pertanyaan-pertanyaan etis mendasar ini ke calon ilmuwan dan insinyur masa depan. Mereka harus didorong buat mikirin implikasi moral kerjaan mereka nanti, potensi penyalahgunaannya, dan tanggung jawab pribadi mereka buat antisipasi dan cegah dampak negatif. Tanggung jawab etis ilmuwan di era modern ini, kata Sagan, harus tinggi banget. Tingkat kewaspadaan moral yang belum pernah dituntut sebelumnya dalam sejarah, karena kekuatan yang mereka pegang juga belum pernah segede ini. Ini bukan lagi sekedar bagus kalau ada, tapi keharusan. Dan dia nutup bab yang penuh renungan ini dengan pertanyaan yang sangat menggugah ya, bahkan agak sedih gitu, yang terus kepikiran. Iya, kalimat penutupnya meninggalin kesan mendalam dan bikin kita mikir. Dan terkadang saya bertanya-tanya apakah dalam masyarakat kita juga, para wanita dan anak-anak pada akhirnya akan menyingkirkan panah beracun itu dari jangkauan? Ini bukan cuma pertanyaan retoris loh. Ini refleksi mendalam tentang siapa di masyarakat kita yang mungkin punya perspektif beda, kebijaksanaan lain, atau mungkin kepentingan yang kurang terikat sama kekuasaan dan ambisi teknologi dominan. Yang pada akhirnya bisa jadi agen perubahan buat ngendaliin kekuatan berbahaya yang udah kita ciptain. Apa mereka yang secara tradisional kurang didengar suaranya perempuan, generasi muda, kelompok minoritas, justru megang kunci kearifan yang kita butuhin buat nyelamatin diri dari diri kita sendiri? Sagan ngebiarin pertanyaan ini menggantung buat kita renungkan bareng-bareng. Jadi, setelah kita telusuri pemikiran Sagan di bab 16 ini, jelas banget ya gimana kemajuan ilmiah itu kayak pedang bermata dua. Nggak bisa dipisahin dari tanggung jawab etis yang gede banget. Kisah Edward Teller jadi contoh nyata, pengingat keras soal potensi, dosa, atau konsekuensi moral yang menghancurkan ketika ambisi pribadi, tekanan politik, dan kurangnya mikirin etika itu mendorong batas pengetahuan ke arah yang bahayain kita semua. Titik. Apalagi kalau taruhannya teknologi dengan daya rusak masif. Pentingnya keterbukaan, debat publik yang kuat, mekanisme checks and balances jadi vital banget. Ambiguitas moral emang ada di mana-mana, tapi Sagan ngotot bilang kalau taruhan di sains modern nuntut tingkat kewaspadaan dan tanggung jawab etis yang baru. Yang belum pernah ada sebelumnya. Keterbukaan dan kesadaran etis bukan lagi pilihan, tapi syarat mutlak. Pertanyaan penutup Sagan soal siapa yang bakal menyimpan panah beracun di era kita ini benar-benar relevan dan mungkin jadi inti renungan buat Anda bawa pulang nih. Gimana kita, sebagai masyarakat global, bisa belajar mengelola kekuatan luar biasa yang terus lahir dari sains? Siapa yang seharusnya megang kendali etis terbesar? Apa cukup diserahin ke ilmuwan dan elit politik aja? Atau perlu keterlibatan yang jauh lebih luas dan mendasar dari semua lapisan masyarakat? Mungkin sebagai pemikiran terakhir yang bisa Anda eksplorasi lebih lanjut, mengingat hubungan yang erat banget dan seringkali bahaya antara penemuan ilmiah, rebutan kekuasaan politik ekonomi, dan potensi bencana global. Apakah struktur pengambilan keputusan kita sekarang, sistem demokrasi kita, mekanisme checks and balances internasional, itu udah cukup buat mastiin kalau kebijaksanaan etis bisa ngimbangin atau bahkan mandu laju kemajuan teknologi yang makin cepat? Atau, seperti yang mungkin disiratkan pertanyaan terakhir Sagan, perlukah kita secara sadar dan aktif cari mekanisme baru, struktur baru, atau mungkin dengerin lebih seksama suara-suara dari kelompok yang selama ini dipinggirkan, buat bantu kita navigasi masa depan dan jaga kita dari potensi destruktif diri kita sendiri? Pertanyaan yang penting banget buat terus kita diskusikan ya. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini, menyelami pemikiran Carl Sagan yang rasanya nggak lekang oleh waktu. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.